Lagi dan lagi dan rakyat lagi. Malaysia diberi santunan guys oleh kerajaannya. Santunan oleh Memang kerajaan. nikmat mana yang perlu didustakan lagi. Itu keunikan yang ada di Malaysia. Seperti yang kita tahu, negara Malaysia terkenal dengan negara yang cukup memiliki kebersihan, guys. Bahkan gue bisa nunjukin ke kalian, di sini benar-benar gue hampir nggak ketemu dengan sampah plastik, guys. Iya betul loh. Guys, hidup di Malaysia itu jauh lebih enak daripada hidup di kampung halaman tanpa perkembangan. Kenapa Kuala Lumpur masih lebih baik dari Jakarta? Ini pendapat lagi gue loh. sebagai pelajar di Malaysia. Alasan kenapa gue masih stay di Malaysia. Yang pertama, pastinya gue punya tanggung jawab di kampung. Yang kedua, pastinya gue harus mikirin masa depan gue. Yang ketiga, orang Malaysia ramah-ramah. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Hai Merbat TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada teman-teman semuanya, semoga kabarnya sehat selalu, berkah umurnya, dan selalu dipermudah segala urusannya oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman ya, jom di video kali ini kita reaction bareng nih teman-teman ya. Lagi-lagi reaction lagi teman-teman ya. Ini pengakuan orang Indonesia yang berpengalaman dan sudah tinggal di Malaysia. Enak gak sih tinggal di Malaysia? Dan jawaban orang Indonesia tuh jauh sangat mengejutkan, dan hidup di Malaysia tuh benar-benar jauh berbeda dibandingkan dengan hidup di negaranya sendiri, di kampungnya sendiri. Ini orang Indonesia loh teman-teman ya, mengakui tentang Malaysia jauh lebih baik dibandingkan dengan hidup di Malaysia itu jauh lebih baik dibandingkan dengan hidup di negaranya sendiri, Indonesia tentunya teman-teman. Oke, kalian gak bakalan percaya dengan apa yang saya omongin nih teman-teman ya. Lebih baik langsung dengarkan sendiri pernyataan daripada orang-orang Indonesia yang liburan ke Malaysia, tinggal di Malaysia, kerja di Malaysia. Oke, seperti videonya, jom kita simak bersama-sama. Let's go. Lagi dan lagi lagi. rakyat Malaysia diberi santunan guys oleh kerajaannya. Santunan oleh memang kerajaan. nikmat mana yang perlu didustakan lagi. Enak Nikmat mana yang perlu didustakan lagi? Waduh. hidup di Malaysia ini untuk rakyatnya banyak disantuni pemerintahnya ya. Ini kabar gembiranya untuk rakyat Malaysia, bantuan RM200 per keluarga. 200 ringgit per keluarga teman-teman ya. Kalau di Indonesia kan gak merata, terkadang bantuan itu per bulan tidak tepat sasaran, terkadang orang yang mampu dapat bantuan teman-teman. Kalau di Malaysia tuh sama rata, mampu gak mampu selama menjadi warga negara Malaysia dapat bantuan sebesar 200 ringgit Malaysia. Kalau dirupiahkan itu setara dengan 800.000 rupiah. Tapi 200 ringgit di Malaysia itu berharga teman-teman, karena barang-barang di Malaysia tuh murah banget teman-teman ya. Kemungkinan ini masih direncanakan tahun depan akan dimulai, karena kan sekarang ini bantuan RM100 per keluarga akan habis nanti sampai ujung tahun ini, dan kemungkinan akan disambung kelanjutannya dengan bantuan RM200 per keluarga. Dan ini bukan ada dipotong dari apa gitu, enggak ya. Memang murni bantuan dari kerajaan Malaysia, dari pemerintah Malaysia. Nggak habis-habisnya lah pokoknya bantuan. Memang selalu banyak ada banget berarti ya. Akhirnya diberi bantuan. Menurut aku ini sangat-sangat baik, positif. Baik, Ya patut dicontoh oleh negara-negara yang sebenarnya kaya raya tapi nggak tahu kemana keuntungan negara itu. Ya. Semoga negara Malaysia terus berkah, amin, maju dan bertambah sukses lagi. Ya, good luck untuk kerajaan Malaysia. Yuk yang mau tanya-tanya tentang Malaysia, boleh komen-komen di bawah ataupun DM saya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa di Malaysia bisa, sedangkan kita belum bisa? Setelah 8 tahun aku tinggal di Malaysia, aku sadar satu hal. Negara ini serius banget mikirin hal kecil yang ngaruh kehidupan warganya. Dari cara kesehatan sampai pendidikan. Contohnya, di Malaysia, berobat di klinik pemerintah, kamu cuma bayar RM1 atau sekitar 3 atau 4 ribu rupiah di negara kita. Semua orang bisa datang dan dilayani dengan sama, karena di sini sehat itu dianggap hak, bukan kemewahan. Yang kedua, bantuan rumah mesra rakyat. Program bantu keluarga kecil
kecil yang ingin punya rumah sendiri. Pemerintah tanggung sebagian besar biayanya, sisanya dicicil dengan ringan. Rumahnya sederhana, tapi layak karena di sini rumah dilihat dari kebutuhan, bukan privilege. Yang ketiga, Gila. ada sumbangan tunai Rahman. Bantuan uang tunai langsung ke rekening warga tanpa ribet. Nggak perlu antri, nggak perlu tanda tangan panjang, semuanya tuh serba digital. Bantuan ini kecil, tapi teratur dan ini tuh bikin terasa nyata. Yang bikin aku makin salut, lansia dan penyandang disabilitas juga diperhatiin banget. Fasilitas pabrik yang ramah kursi roda, transportasi aksesibel, bahkan ada tunjangan rutin buat mereka. Di bidang pendidikan pun sama, banyak anak muda yang bisa kuliah dan ikut pelatihan lewat PT-PTN dan MARA. Jadi pendidikan tinggi bukan mimpi yang mahal, tapi peluang nyata. Karena di sini ilmu dianggap jalan keluar dari kemiskinan, bukan buat beban keluarga. Negara ini ngajarin aku, kalau maju tuh nggak harus nunggu. Cukup niat, sistem yang jujur, dan warga yang sadar hidup nyaman itu hasil dari kerjasama. Korang rasa apa yang boleh buat Malaysia jadi tertib macam ni? Tulis dekat komen ya. Guys, ada satu keunikan yang ada di Malaysia. Seperti yang kita tahu, negara Malaysia terkenal dengan negara yang cukup memiliki kebersihan, guys. Bahkan gue bisa nunjukin ke kalian, di sini benar-benar gue hampir nggak ketemu dengan sampah plastik, guys. Iya betul loh. Sumpah, ini padahal jalan kalau di Indonesia ya mungkin nggak semuanya mungkin, tapi selama saya berada di negara Indonesia ini, kalau tempat-tempat seperti ini pasti ada sampah yang berserakan, teman-teman ya. Ini lihat di Malaysia bersih banget ini. Ini orang Indonesia loh yang membuktikan bahwa Malaysia tuh sumpah-sumpah bersih, teman-teman ya. Keunikannya padahal di Malaysia ini nggak terlalu banyak tong sampah, guys. Bahkan mungkin gua harus jalan sekitar 5 menit sampai 10 menit baru bisa ketemu sama tempat pembuangan sampah. Tapi uniknya warga negaranya itu benar-benar menjunjung tinggi kebersihan, guys. Sebenarnya di balik Malaysia yang bersih, warga negaranya sudah diajarin mindset sedari mereka masih kecil bahwa kita harus menjaga kebersihan. Jadi mulai sekarang kita coba tanamin mindset bahwa mulai hari ini kita harus jaga kebersihan, guys. Guys, hidup di Malaysia itu jauh lebih enak daripada hidup di kampung halaman tanpa perkembangan. Ini maksud saya, teman-teman, jauh lebih enak daripada kampung halamannya sendiri loh. Pun di sini gua kerjanya lumayan berat, tapi di sini gua benar-benar berkembang mulai dari finansial, kepribadian, kemandirian, dan kedewasaan. Selain dari itu, menurut gua Malaysia benar-benar aman, guys. Sekarang sudah pukul 8 malam, temenin gua hari ini kita bakal makan brutal. Gas. Oke guys, jadi beginilah kondisi Malaysia di malam hari, cuy. Assalamualaikum. Pisang Nutella 1, roti canai biasa 3, dengan roti telur 3. Nah, makan sini ya. Oke guys, dari hari ini kita bakal makan roti canai. Ronde pertama kita bakal makan yang roti biasa, roti canai pertama. Langsung dari Malaysia makan roti, dari Indonesia langsung makan khas roti canai Malaysia. Wow. Lanjut Mantap roti ini. canai yang kedua. Roti canai yang kedua. Baru habis 2 mantap. tapi gua udah benar-benar kenyang, cuy. Roti canai yang ketiga. Roti canai yang ketiga loh. Oke guys, gue benar-benar kenyang. Dan ini 3 sudah benar-benar kenyang. Yang kita pesan 3 tadi, kita coba buat bungkus, cuy. 3 tuh bungkus lah, ha? Sudah kenyang. Tambah lagi sedikit. Buat kalian Tambah teman-teman lagi lihat proses sedikit. pembuatan roti canai. Gak ada bedanya, sama. Mungkin rasanya Nanti yang beda. pulang sama Indonesia orang. kita bikin roti canai, oke? Pantau terus Bang Ben. Oke, mungkin videonya cukup sampai di sini dulu. Habis ini gue bakal OTW pulang. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa follow gue. See you di next video. Kenapa Kuala Lumpur masih lebih baik dari Jakarta? Ini pendapat lagi gue loh. sebagai pelajar di Malaysia. Yang pertama, Sebagai belajar kemudahan ini, akses mahasiswa transportasi ini. umum yang bikin gue nyaman tinggal di Malaysia. Terutama untuk tinggal di KL. Banyak pilihan seperti MRT, LRT, monorail, dan KTM. Itu bikin gue nggak bakal bingung mau kemana-mana sih. Iya, ada semua loh Yang kedua, fasilitasnya ya. harga masih terjangkau murah dan ramah bagi kantong pelajar Indonesia. Wow. Apalagi bisa dapat diskon 50% untuk apply kartu Toseng Go versi pelajar. Yang ketiga, mau transit dimanapun gampang. Bakal terhubung dan terkoneksi ke moda transportasi lain secara nyaman dan mudah. Next, kita bahas stasiun KL Sentra kali ya. Beberapa kali kan ada yang tanya, murah mana sih tinggal di Malaysia Ah. di Indonesia? Gimana biaya hidupnya? Jom, ikut aku belanja. Jom. Malaysia. Telur di sini butiran, untuk 30 butirnya grade B itu Rp10. Minyak 5 kilo Rp28, beras 5 kilo Rp20, ayam potong 1 kilo Rp8, dan Lah. berbagai protein. Ini teman-teman ya, ini nih. Loh. Astaga. Sebentar teman-teman ya. Aduh. Ini maaf. Lagi dan
Lagi rakyat Malaysia. Kurang lebih sama juga dengan Indonesia. Sebentar tuh, maaf teman-teman, tadi ini teman-teman ya, 100 ringgit sudah dapat minyak goreng, telur 1 kilo, ikan. Wah, banyak banget teman, 100 ringgit loh. Masih ada lebihnya ini. Ayam, coba 100.000 di Indonesia. Ya, nggak cukup beli itu teman-teman ya. Hop, tapi tunggu dulu. Untuk sektor jasa di Malaysia itu tergolong lebih mahal. Contohnya seperti iklan yang aku lihat di sini. Ya, pijat undang ke rumah itu 200 ringgit atau 800 ribu. Sedangkan kalau di Indonesia mungkin cukup dengan 200 ribu atau sekitar 30 ringgit aja. Kita ngafe atau beli makan di luar itu cenderung lebih mahal daripada harga-harga di Indonesia. Tapi ini inline karena memang gaji di Malaysia itu lebih tinggi daripada Indonesia. Iya. Jadi Sesuai. kesimpulannya menurut aku, hidup di Malaysia itu murah, tapi gaya hidupnya yang mahal. So, kita Enggak. Sesuai loh. Saya katakan sesuai dengan gaji dan pengeluaran. Tapi kalau di Indonesia, gaji dengan pengeluaran itu jauh tidak sesuai dengan faktanya teman-teman ya. Gaji 3 juta per bulan, pengeluaran itu 6 juta per bulan. Ibaratnya seperti itu. Kalau di Malaysia, gaji 2.000 ringgit per bulan, itu paling biaya hidupnya 1.000 ringgit per bulan cukup teman-teman ya. Tergantung daripada kita cara memanage uang kayak gimana kan gitu. berkaca dari financial planning, yang mana gaji kita dibagi menjadi 3, yaitu konsumsi, playing, dan juga investasi. Maka orang Indonesia yang pindah bekerja dan tinggal di Malaysia seharusnya bisa saving lebih banyak, karena dengan harga barang pokok yang sama, pos konsumsi akan memakan sedikit persentase daripada keseluruhan gajinya. Tapi jika tidak bisa menekan playingnya, maka ya investasinya pun juga tidak akan bertambah. Bagaimana menurut kalian? See you next video. Ini kenapa aku menyesal pertama kali makan nasi kandar di Malaysia. Selama aku di Malaysia, jarang aku makan nasi kandar, bahkan hampir gak pernah. Soalnya aku kurang suka gitu sama nasi kandar. Jadi karena aku tengok video Aisyah Khalid bilang nasi kandar itu sedap, jadi hari ini aku pun mau cari kedai jual nasi kandar yang sedap. Kira-kira lebih sedap mana ya sama nasi padangnya orang Indonesia? Tapi nasi padang masalahnya, di versus mana ada kandar. jual nasi kandar yang sedap? Soalnya di sini kedai jual daging harimau semua. Tapi pas aku jalan 5 langkah ke depan, tiba-tiba aku nampak satu kedai bertulisan nasi kandar Bendi. Dan aku pun terus masuk kedai itu. Tapi pas aku lihat, ini makanannya kok warna-warni semua, kayak masakan ala-ala penginapan gitu. Tapi nenek aku bilang, jangan menilai sesuatu makanan sebelum kau rasa. Karena aku teringat kata-kata Enak nenekku ini. tadi, aku pun terus order nasi kandar tuh. Tapi karena aku nggak tahu harga lauknya berapa, aku pun main tunjuk-tunjuk je. Ini penampakan dari luarnya aja kuahnya sampai pancit kayak di Indonesia ya. Kuahnya loh ya, bukan yang lain. Dan pas aku cobain, rasanya enak juga ya rasa nasi kandar nih. Kayak manis-manisnya gitu. Kuah dia pun pekat banget, tapi ini nggak ada rasa santan. Beda sama nasi padang yang pakai santan. Tapi tiba-tiba aku keinget ini harganya berapa ya? Nanti kalau duit aku tak cukup macam mana? Tapi pas aku bayar total harganya tak sampai 20 ringgit pun. Nasib baik duit dompet aku cukup. Kalau kalian rasa gimana? Lebih enak nasi kandar atau nasi padang? Coba komen di bawah. 4 alasan kenapa gue masih stay di Malaysia. Yang pertama, pastinya gue punya tanggung jawab di kampung. Yang kedua, pastinya gue harus mikirin masa depan gue. Yang ketiga, orang Malaysia ramah-ramah karena orang Malaysia yang gue kenal benar-benar baik. Yang keempat, gue punya makanan Malaysia terfavorit gue. Jadi hari ini gue pengen makan makanan favorit gue. Jadi tanpa basa-basi, langsung saja kita ke kedainya. Gas. Dari negeri Oke paham. guys, teman-teman bantu like video ini dan tentunya kalian wajib follow gua karena support dari teman-teman yang bikin gua lebih semangat bikin konten ke depannya. Oke teman-teman, ini kita sudah sampai kedainya dan di sini gua masih makan di tempat yang sama, Mi Corner 2. Lokasinya ada di Teriang, Pahang, Bere. Karena di sini satu-satunya kedai yang jual makanan favorit gua, guys. Wow. Let's go. Oke teman-teman, ini makanan favorit gua, nasi kerabu bos. Jadi di sini nasinya sekarang warna nasi biru dan kerabu. untuk bahannya di sini ada daging bakar, ada kerupuk, ada ayam, ada telur masin, ada sayur, dan ini apaan cuy? Gua gak tahu namanya ya. Sekarang kita coba tanyain ke pemilik kedainya cuy. Kak sini sekejap kak. Oke, saya mau tanya. Oke, sebelum ini kan saya pernah makan nih kan, tapi penasaran dengan yang ini. Saya belum pernah makan. Yang ini nama dia apa? Itu solok lada. Solok lada. Nah, untuk cara buat dia nih macam mana? Dia ada isi ikan selayang, dia ada kelapa, dia ada bawang. Itu je. Yes. Oke teman-teman, jadi namanya tadi solok lada. Tanpa basa-basi, langsung saja kita cobain. Sikat. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ini Ternyata dalamnya itu benar-benar enak cuy. Sekarang kita cobain daging bakarnya cuy. Malaysia emang surga makanan teman-teman ya. Cuma 12 ringgit dengan porsi yang sebanyak ini cuy. Wow. Oke guys, ini suapan terakhir cuy. Ludes teman-teman ya.
Saking Kalau enaknya kalian ini. nyobain makanan ini, kalian bisa mampir di kedai Mie Corner 2, lokasinya di Teriang, Pahang, Beret. Dan kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa follow gua. See you di next video. Selama aku tinggal See di you di Malaysia, next hal ini yang video. bikin aku terkesan. Yuk, aku ceritain ke kamu. Pertama, makanan di sini tuh beda banget. Nasi lemak yang selalu jadi andalan, teh tarik yang nggak pernah Ayo salah, kenyang, bahkan nasi kerabu yang jadi favorit aku sekarang. Tapi yang bikin lebih spesial, makan di Malaysia tuh bukan cuma soal makan, tapi tentang ngumpul, ngobrol, dan menikmati waktu bersama. Ya, rasanya seperti bagian dari keluarga, nggak cuma sekedar tamu dong. Hal yang kedua yang aku pelajari Iya selama aku dong. tinggal di sini, hidup itu lebih santai. Orang-orang di sini punya cara hidupnya masing-masing. Bisa dibilang lebih chill, bahkan bisa dibilang kerja keras juga. Tapi selalu ada waktu buat nikmatin hidup. Aku sering lihat orang di jalan santai setiap pagi sambil ngopi pagi, nongkrong bareng teman sambil makan makanan enak. Ini ngajarin aku nggak terlalu stres dan lebih menikmati setiap momen. Dan yang terakhir, aku tuh suka ngerasa kebaikan orang di sini. Dari pertama aku datang, mereka tuh Baik, langsung buka tangan baik-baik dan nerima berarti ya. aku dengan senyuman. Nggak ada yang merasa asing di sini. Mereka tuh buat aku kayak ini tuh rumah aku sendiri loh. Mereka ngajarin aku tentang apa artinya saling menghargai dan peduli. Jujur senang bisa tinggal di negara ini. Setiap harinya tuh selalu ngasih pengalaman yang baru dan berharga. Gimana menurut kalian? Apa momen terbaik orang tinggal di Malaysia? Kongsikan dekat komen ya. Ini salah satu reason kenapa saya suka tinggal di Malaysia. Suka tinggal di Saya suka tinggal di Malaysia Malaysia. itu sebab di sini salah satunya bersih ya. Bersih. Dan longkangnya juga bersih. Padahal tempat saya tinggal sekarang, tempat saya duduk sekarang itu bukan tempat yang mewah, biasa-biasa aja. Dan tempat ini Kelang pun bukan bandar yang besar. Tapi lihat, tempatnya bersih sangat. Oh, tempatnya bersih dan terjaga. Bersih dan Menurut terjaga. saya macam tu. Bagus. Rasanya salut sih, salut. Di setiap rumah orang dia ada letak tempat sampah macam tu. Lepas tu dia ada sini. Ini longkang-longkang nih. Kalau orang Pembuangan Indonesia air cakap parit, ini dia pun bersih. Tak ada sampah, just sampah. Oh iya, Daun. teman-teman ya. Sebentar. Saya baru sadar ketika abangnya mengatakan gak ada sampah dan bersih sekali. Bersih, sangat bersih sekali, teman-teman. Coba di Indonesia yang ini banyak sampahnya loh, teman-teman ya. Botol aqua bekas, sampah-sampah itu banyak. Itu yang menyebabkan tersumbatnya longkang ini. Kalau di Indonesia kebanyakan. Tapi kalau di Malaysia bersih. Jadi saluran airnya tuh lancar, teman-teman. Jadi kalau hujan airnya nggak banjir, teman-teman ya. Ini enaknya di Malaysia. Hebat orang Malaysia ini. Cara menjaga kebersihannya luar biasa loh. Itu biasa. Saya pun dekat sini banyak belajar juga tahu pasal nih. So tak boleh buang sampah Sembarangan. rata-rata macam tu. Keren Buang sampah Malaysia. Tempatnya memang di tempat air juga macam tu, tapi banyak orang yang tak sadar jaga. I tak ada banding-bandingkan, tapi I mau belajar. Dari sini Abang, nanti I bawa ke Indonesia kebiasaan ini. Saya pun sangat berharap kita orang Indonesia juga boleh buat macam ni. Macam tu je, dan semangat untuk kita semua. Semoga semangat. sehat, semoga dilindungi Amin, Tuhan. amin. Malaysia. Kenikmatan apa lagi yang kuberikan kepadaku? Jadi, Malaysia. ketika aku masih statusnya pelajar di Malaysia atau mahasiswa di Malaysia, aku tuh kalau naik public transportation kayak LRT, monorail, MRT, bus, aku tuh dapat diskon 50% geng dari banknya. Itu tuh walaupun aku agak asing, aku ternyata dapat diskon 50% gara-gara aku mahasiswa. Jadi kalau kalian pelajar di Malaysia dan kuliahan kalian tuh ada di Kuala Lumpur, kalian wajib banget bikin kartu concession card Tasenggo. Jadi tuh kayak gini, geng. Dia tuh kalau kalian pakai kartu ini nih bakal dapat diskon 50%. Jadi tolonglah kenikmatan yang udah pemerintah Malaysia berikan tuh jangan dituain aja gitu. Jadi nikmatin aja, oke? Orang Indonesia loh menikmati. Saya mohon maaf harus mengatakan Pak Jokowi nggak meninggalkan legacy apapun di pendidikan. Ya, Rusak pendidikan. itu clear. Ya, ya. Jadi ya yang kasihan ini adalah beban kerja nanti untuk ya the next regime ini, next president. Karena Betul. kita nggak pernah memperhatikan persoalan pendidikan ini secara serius. Bukan bagian dari investasi. Bayangkan tahun 580 Malaysia belajar begini. Sekarang berbalik. Itu kan karena mereka sistemnya baru. Mahathir percaya betul pada investasi pendidikan. Ya, yang saya ingat dulu waktu saya di Amerika, orang Indonesia 2, orang Malaysia ada 40.
Dan betul-betul di sana itu Beda. kalau kita masuk sekolah pemerintah itu lebih bergengsi daripada swasta. Kalau di Malaysia ya, saya pernah ingin Mereka belajarnya ke kita, Bang. Ya, saya pernah ingin memasukkan anak saya untuk sekolah di Malaysia waktu itu SD SMP. Nah, sekolah ternyata yang saya datangi itu adalah saya coba-coba masuk itu sekolah negeri. Dia bilang kita nggak terima kecuali kamu warga negara Malaysia. Tapi saya lihat sekolahnya luar biasa. Sekolahnya luar biasa loh. Bersih sistemnya semuanya. Saya diskusi dengan para pengelolanya, itu sangat, saya kira memang pantas lah mereka sekarang itu dalam dunia pendidikan ya lebih maju dari kita. Jakarta versus Kuala Lumpur. Dua-duanya sama-sama ibu kota, tapi bedanya apa? Kalau di Jakarta, andalan utamanya mobil atau motor. Macet udah biasa. Kalau di KL, transportasi umum, nyaman, dan tepat waktu. Soal makanan, dua-duanya juara. Kalau di KL, multicultural, jadi seperti nasi lemak, banana leaf, teh tarik, that's the comfort food. Jakarta itu dinamis, hasil terus. Kalau di KL itu lebih chill, teratur, tapi tetap hidup. Jakarta versus Kuala Lumpur. Kamu tim yang mana? Jakarta versus Kuala Lumpur. Saya pilih Kuala Lumpur karena enak teman-teman ya, murah-murah. Jadi saya itu kan di sini kelas 5 sekolah dasar. Darjah 5? Darjah 5 lah. Tak lupa pula kalau Malaysia tu apa ya. Darjah 5, terus darjah 6, terus masuk sekolah menengah kelas 1. Nah, pas itulah saya sempat sekolah di Malaysia kali mungkin ada rezeki buat pulang kembali ke tanah air. Saya di tanah air di sana memulai banyak hasil lah karena adik saya ada 10 kan. Mungkin kalau teman-teman di Indonesia tahunya namanya Gen Halilintar. Jadi kita punya adik 10, jadi kena bekerja lah, tak lanjut sekolah lagi, kita bekerja di sana. Tahunnya mungkin lupa, tapi the story itu seperti itu dan saya cuba banyak berjualan, berdagang, apalah yang boleh kita buat menghasilkan buat keluarga lah. Tapi Tuhan menjawab after 5 year, 4 year, it's growing gitu ya. Tadinya awalnya Oke teman-teman ya, itulah video reaction hari ini. Masya Allah luar biasa. Banyak masih nggak percaya, masih nggak percaya loh teman-teman ya. Banyak yang nggak percaya orang Indonesia bahwa Malaysia jauh lebih nyaman dibandingkan di Indonesia. Ini sudah dijawab oleh banyak orang Indonesia yang sedang berada di Malaysia. Enak. Alasan saya bertahan di Malaysia salah satunya adalah untuk menghidupi keluarganya di Indonesia. Karena makanan, karena gaji. Pokoknya enak Malaysia ini, murah teman-teman ya. Oke buat teman-teman yang punya pendapat atau tidak suka dengan video ini silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa yang suka like, komen, dan share. Subscribe. Baik, kita akhiri dan ketemu di next berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.